Selamat datang dan selamat malam teman-teman. Ini Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Kembali lagi menjumpai kalian untuk membacakan sebuah cerita horor buat kalian. Mau yang pendek, yang panjang, kita hajar semuanya. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini dengan cara subscribe di Rumah Horor Indonesia dan juga follow kita di Spotify di podcast Rumah Horor Indonesia. Sekali lagi terima kasih, semoga kalian juga dilancarkan semua urusannya dan juga sehat senantiasa. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita horor dari akun Jowonogo dengan judul Uji Nyali Kampus UMM. Pada suatu malam, seorang mahasiswa yang bernama Ricky sedang membeli nasi goreng di Jalan Raya MT Haryono, Kota Malang. Sambil main HP, ia duduk termangu menunggu tukang nasi goreng yang masih sibuk memasak pesanan beberapa orang yang duduk berjejeran di dekat gerobak. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya nasi goreng pesanan Ricky selesai dimasak. Lekas saja Ricky membayar dan kemudian pulang jalan kaki sambil membawa sebungkus nasi goreng yang dimasukkan kresek. Ya, kalau di Jawa Barat tas kresek lah, itu sama saja. Tak butuh waktu lama, ia pun tiba di kosannya yang berdekatan dengan kampus UB. Begitu masuk kamar, Ricky langsung menyantap nasi goreng yang lauknya cuma kerupuk rambak. Setelah kenyang, ia pun segera menyeduh kopi dan kemudian menyalakan laptopnya yang ditaruh di meja. Ia ingin bersantai sambil nonton serial anime yang ada di YouTube. Ricky bingung mau nonton serial anime yang mana. Ada beberapa serial baru seperti Hakozume, Higehiro, Hyuka, Super Cup, Ren Girlfriend, hingga Tokyo Revenger yang semuanya belum sempat ia tonton karena kesibukan kuliah dan organisasi kampus. Akhirnya Ricky memutuskan nonton serial Tokyo Revenger sambil menyeruput kopi. Tapi saat baru mulai nonton, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu kamar. Ricky yang merasa terganggu langsung membukakan pintu kamarnya yang sudah ia kunci. Begitu pintu terbuka, Ricky mendapati teman kosnya yang bernama Rian sedang berdiri di hadapannya. Dengan tak sabar, Rian langsung menanyai Ricky, "Lagi ngapain kamu, Rick? Udah ngantuk belum? Gimana kalau sekarang ikut aku? Emang kamu mau kemana malam-malam gini, Rian? Ngajakin nonton bola lagi?" Ricky balik bertanya, tapi Rian malah mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan sebuah tweet horor Kaskus yang berjudul Penjelajahan Mistis Kampus UMM. "Aku udah baca tweet horor ini, yang nulis alumni kampusku. Mau gak kamu sekarang ikutan aku uji nyali ke kampusku?" Ternyata Rian ingin mengajak Ricky pergi beruji nyali ke kampusnya, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang yang kabarnya sangat angker. Ricky merasa malas ikut begituan, apalagi ia hanya ingin santai nonton serial anime semalaman. Ia pun menolak ajakan Rian, tapi tetap saja Rian berusaha membujuk. "Kalau kamu ntar ikutan, ntar bulan depan aku bayarin kosanmu. Gimana, mau gak?" Ricky terdiam mendengar bujukan Rian. Walaupun sebenarnya Ricky merasa malas dan tidak tertarik urusan horor-hororan, tapi kalau dibayarin kosan sebulan sepertinya lumayan juga. Paling tidak bulan depan ia tak perlu bayar kos yang tarifnya hampir 1 juta. "Beneran kamu mau bayarin kos bulan depan?" Ricky yang masih ragu menanyakan keseriusan Rian. Sambil tersenyum, Rian langsung menjawab dengan meyakinkan, "Pokoknya beres, Rick. Yang penting kamu ikut aku sekarang. Gak usah takut, ntar temanku juga ikutan." Ricky akhirnya bersedia diajak Rian pergi beruji nyali ke kampusnya. Lekas saja ia mengenakan jaket dan kemudian menghampiri Rian yang sedang mengeluarkan motornya dari garasi. Tak lama kemudian mereka sudah beranjak meninggalkan kos-kosan. Dengan santai Rian memacu motornya melewati jalan raya Dinoyo yang masih tampak ramai. Sementara Ricky yang duduk di boncengnya hanya terdiam sambil menahan dinginnya hawa udara kota Malang saat malam hari.
Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya sampai di jalan raya Tlogomas. Rian langsung membelokkan laju motornya memasuki kawasan Tirto Utomo yang dipenuhi deretan kos-kosan mahasiswa UMM. Ketika tiba di rumah kos temannya, Rian langsung menghentikan laju motornya. "Ini kosan temanku, kita masuk dulu, Rik." Setelah memarkir motornya, Rian langsung mengajak Ricky masuk ke rumah kos temannya yang bernama Alfi. Lekas saja Rian mengenalkan Ricky pada Alfi dan kemudian mereka berbincang-bincang sejenak. "Pakai senterku aja ya, ntar kameraku kamu yang pegang, Rian." Alfi menyiapkan 2 buah senter dan sebuah kamera GoPro yang akan digunakan untuk merekam penampakan hantu. Selain itu, ia juga menyiapkan sebungkus lidi hio yang katanya bisa untuk memanggil hantu. Sekitar jam 10 malam, mereka bertiga bersiap pergi ke kampus UMM yang lokasinya cukup dekat dengan kos-kosan. Dengan santai mereka berjalan kaki meninggalkan kawasan Tirto Utomo dan kemudian mampir di warung kopi yang berada di seberang kampus UMM. Di dalam warung mereka bertiga duduk santai sambil menyeruput kopi masing-masing. Mereka juga membicarakan keangkeran kampus UMM yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa. Yang jelas banyak yang meyakini kalau kampus UMM memang benar-benar angker. Kalau treat Kaskus itu kira-kira asli apa nggak ya, Vi? Aku bacanya merinding banget. Rian membahas treat Kaskus berjudul Penjelajahan Mistis Kampus UMM yang baru selesai ia baca kemarin malam. Walaupun treat itu menyeramkan, tapi ia masih meragukan keaslian ceritanya. Kayaknya emang asli ceritanya. Yang nulis kan alumni kampus kita zaman dulu. Alfi meyakini kalau treat yang ditulis seorang alumni kampus UMM itu memang benar-benar asli dan tidak dibuat-buat biar bisa viral. Ya, kita buktiin aja lah. Ntar tempat-tempat yang di-treat itu kita datengin semua. Rian merasa penasaran ingin membuktikan kebenaran cerita treat itu. Ia benar-benar tertantang ingin segera beruji nyali di kampusnya yang konon dihuni banyak dedemit di berbagai lokasi. Setelah ngopi, mereka bertiga lekas beranjak dari warung dan kemudian menyeberangi jalan raya yang sudah sepi. Saat tiba di gapura kampus UMM, mereka berdiri sejenak memandangi komplek kampus yang sangat luas terbentang. Semua lokasi gedung-gedung kampus terlihat dari kejauhan karena permukaan tanahnya lebih rendah daripada jalan raya. Tanpa berlama-lama, mereka langsung bergegas menuruni jalan dari gapura yang melewati lapangan basket dan parkiran mobil. Selepas melewati lapangan basket, mereka juga sampai di jembatan yang di bawahnya mengalir sungai berantas yang berarus deras dan dipenuhi bebatuan. Tak lama kemudian mereka tiba di portal yang dijaga beberapa satpam. Para satpam yang sedang cangkrukan itu boleh dibilang nongkrong ya, di luar pos menyuruh berhenti sambil bertanya penuh dengan curiga. "Kamu ngapain malam-malam masuk kampus, Mas?" Dengan santai Alfi menjawab, "Kita mau ngerjain tugas praktikum di lab, Pak. Sama ada urusan di sekretariat Juvok." Juvok tuh klub jurnalistik dan fotografi. Alfi merasa lega para satpam memperbolehkan masuk kampus. Lekas saja ia mengajak Rian dan Ricky berjalan memasuki komplek kampus UMM yang tampak sepi dan gelap. Satu-satunya yang cukup terang hanyalah tulisan besar Universitas Muhammadiyah Malang yang ada di lapangan. "Kita langsung ke dom apa ke kolam GKB 1?" Rian bertanya pada Alfi yang sebenarnya bingung akan kemana. Akhirnya Alfi mengajak ke kolam depan gedung GKB 1 yang jaraknya lebih dekat. Dari perpustakaan mereka melewati jalan menurun yang langsung mengarah ke kolam. Saat tiba di kolam depan gedung GKB 1, Alfi dan Rian langsung duduk santai di gazebo. Sementara Ricky yang bukan mahasiswa UMM hanya mondar-mandir di tepi kolam sambil menikmati suasana yang terasa tenang. Malam-malam gini enak ya kalau pacaran di pinggir kolam. Ricky merasa senang dengan kolam ini karena di kampusnya UB tidak ada kolamnya. Tapi Rian malah mengatakan kalau kolam ini sebenarnya dihuni sesosok siluman ular.
Kan aku baca thread Kaskus ada siluman ularnya muncul di kolam ini. Orang-orang kampung belakang kampus kalau mancing malam-malam juga sering lihat ular gede. Raut muka Rian tampak serius saat menceritakan sosok siluman ular penghuni kolam. Rian sebenarnya tidak terlalu percaya dengan sosok siluman ular itu. Tapi karena banyak yang mengaku pernah melihat, akhirnya ia pun mulai berpikir kalau siluman ular itu memang benar adanya. Sepemikiran dengan Alfi yang sangat ingin bisa melihat sendiri sosok siluman ular itu. Aku mau nyalain hionya dulu. Siapa tahu siluman ularnya mau keluar dari kolam. Alfi mengeluarkan beberapa batang lidi hio yang dibawanya. Begitu sudah menyala, ia langsung menancapkan satu persatu di tepian kolam. Gak nahan banget baunya, Vi. Bikin pusing. Ricky tidak tahan mencium semerbak aroma wangi menyengat dari kepulan asap lidi hio. Ia pun menjauh dan kemudian duduk sendirian di gazebo yang berdekatan dengan gedung pertanian. Sejak awal, Ricky sama sekali tidak tertarik urusan horor-hororan. Ia tak peduli soal siluman ular yang katanya menghuni kolam. Daripada ngurusin begituan, Ricky memilih melanjutkan nonton anime melalui HP-nya. Apalagi ada free wifi dari hotspot gedung pertanian. Ricky melanjutkan lagi nonton serial Tokyo Revengers sambil menutup kupingnya menggunakan earphone. Ia tak peduli dengan Rian dan Ricky yang sedang berdiri tepi kolam sambil berharap kemunculan sosok siluman ular. Tak terasa sudah setengah jam lebih berlalu. Ricky yang masih asik nonton anime sambil merokok tiba-tiba merasakan keanehan pada kakinya yang serasa menginjak sesuatu yang besar dan empuk. Ketika melongok ke kolong meja, ia langsung kaget setengah mati. Wah! Saking kagetnya, Ricky langsung berteriak dan kemudian berlari ketakutan menghampiri Rian dan Alfi yang tampak keheranan. Saat ditanyai, Ricky menjawab terbata-bata kalau ia tadi baru saja menginjak ular yang cukup besar. Beneran kamu tadi nginjak ular? Segede apa ularnya, Rick? Ricky tak bisa menjawab lagi pertanyaan Rian dan Alfi. Ia langsung duduk meringkuk di gazebo dengan muka berkeringat. Karena penasaran, akhirnya Alfi dan Rian langsung berjalan menuju gazebo dekat gedung pertanian. Sambil menyoroti dengan senter, mereka terus mencari ular besar yang dimaksud Ricky. Tapi setelah dicari sana-sini ternyata sama sekali tidak ada ular besar. Itu ular gede, mungkin siluman ular, Vi. Kalau beneran muncul di sini, aku juga takut sebenarnya. Rian teringat cerita dalam thread Kaskus di mana kemunculan sosok siluman ular nyaris merenggut nyawa salah satu mahasiswa yang sebelumnya sempat kesurupan. Daripada terjadi seperti itu, lebih baik segera meninggalkan kolam saja. Tanpa berlama-lama, Rian dan Alfi langsung mengajak Ricky pergi menuju gedung perpustakaan yang tak jauh dari kolam. Begitu tiba di sana, mereka langsung duduk selonjoran di beranda yang diterangi lampu. Kita pulang sekarang aja, Rian. Gila kalau ngalamin kayak tadi. Takut banget aku. Ricky ingin mengajak pulang, tapi Rian dan Alfi merasa belum puas beruji nyali. Masih banyak lokasi-lokasi di kampus yang belum dijelajahi. Sabar, Rick, ntar aja pulangnya. Sekalian kita makan burjo Kayung Yun. Rian berusaha membujuk Ricky agar tetap ikut beruji nyali. Apa boleh buat, terpaksa Ricky menurut walaupun sebenarnya ia sudah merasa takut. Gimana kalau sekarang kita keliling samping perpus? Katanya ada kuntilanak kan? Alfi yang masih tampak bersemangat langsung mengajak Rian dan Ricky berkeliling area samping perpustakaan yang suasananya cukup gelap dan dipenuhi pepohonan lebat. Cuma sebentar berkeliling, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa. Akhirnya mereka rebahan di gazebo sembari main HP yang terhubung free wifi dari hotspot perpustakaan. Ricky sendiri kembali melanjutkan nonton serial Tokyo Revenger walaupun pikirannya tak bisa tenang. Udah jam 12. Gimana kalau kita keliling parkiran? Alfi ingin mengajak Rian dan Ricky keliling area parkiran yang suasananya sangat gelap karena tidak ada lampunya. Rian setuju, tapi Ricky tidak mau ikut ke parkiran. Mending aku nungguin di sini ya, ujar Ricky malas. Alfi dan Rian beranjak meninggalkan Ricky yang sedang rebahan di gazebo.
Dari area samping perpustakaan, Alfie dan Rian menuruni anak tangga menuju area parkiran yang cukup luas, gelap dan dipenuhi pepohonan rimbun. Begitu tiba di area parkiran, Alfie dan Rian langsung menyalakan beberapa batang lidi hio yang kemudian ditancapkan di bawah pohon. Setelah itu mereka mondar-mandir sambil menyoroti pepohonan dengan senter. Tak ada apapun yang tampak aneh di sini. Ngebayangin kuntilanak muncul di sini, ngeri juga ya. Alfie mengingatkan Rian mengenai sosok kuntilanak yang kabarnya sering muncul di area parkiran. Banyak mahasiswa yang mengaku pernah melihatnya saat selesai jam kuliah malam. Biasanya muncul di pohon kuntinya, Vi. Makanya kita sorotin terus pohonnya. Rian dan Alfie terus menyoroti pepohonan rimbun di area parkiran. Mereka teringat cerita dalam treat Kaskus di mana sosok kuntilanak muncul sekelebatan dan kemudian nangkring di dahan pohon. Gimana kalau kita coba keliling sambil ngerekam? Kamu yang megang HP-nya, Rian. Aku mau megangin hio. Alfie menyalakan kamera GoPro dan kemudian menyuruh Rian untuk memegangnya. Setelah itu, Alfie mengajak Rian keliling area parkiran sambil membawa sebatang hio. Mereka berdua semakin jauh berkeliling area parkiran hingga mencapai belakang kantin Asri. Tetapi tetap saja tak ada sesosok kuntilanak yang muncul. Padahal mereka benar-benar ingin melihat sendiri seperti apa sosoknya. Pada saat bersamaan, Ricky yang masih rebahan di gazebo mulai merasakan keanehan. Entah kenapa ia merasa seperti ada yang mengawasi hingga ia tidak bisa tenang menonton serial anime. Sesaat ia celingukan melihat sana sini, tapi tak ada siapa-siapa. Pikiran Ricky tidak bisa tenang lagi. Ia khawatir kalau akan terjadi apa-apa setelah ini. Akhirnya ia berhenti nonton anime dan kemudian memasukkan HP-nya di dalam saku. Setelah itu ia duduk termangu sambil merokok. Ricky merasa agak tenang saat merokok. Sesekali ia juga celingukan melihat keadaan sekitar yang tampak sepi. Tapi saat ia sedang melihat bangku di taman dekat gazebo, ternyata ada sosok berambut panjang mengenakan kain putih. Ricky terdiam melihat sosok itu. Walaupun tidak percaya hantu, tapi ia merasa yakin kalau sosok yang duduk di bangku taman itu benar-benar sosok kuntilanak. Perlahan Ricky merasa merinding hingga ia tak lagi menghisap rokoknya. Ricky masih terdiam menatap sosok kuntilanak yang duduk di bangku taman itu. Tapi tak lama kemudian, sosok kuntilanak itu tiba-tiba berdiri sementara mukanya malah menengok ke arah Ricky yang masih duduk di gazebo. Seketika Ricky gemetaran melihatnya. Kon sopo? Lapo dewean dek kene? Kamu itu siapa? Kenapa sendirian di sini? Ricky kaget saat kuntilanak itu tiba-tiba berbicara. Karena sudah benar-benar ketakutan, akhirnya ia langsung lari terbirit-birit menyusul Alfie dan Rian yang masih berada di area parkiran. Saking takutnya Ricky sampai terjatuh saat menurunin anak tangga menuju area parkir. Ricky mengadu-adu kesakitan sambil memegangi tangannya yang terluka. Ia berusaha berdiri dan kemudian berjalan sempoyongan mencari Rian dan Alfie. Di tengah suasana parkiran yang gelap gulita itu, Ricky terus berjalan semakin jauh mencari Rian dan Alfie. Tak lama kemudian terlihatlah sorotan senter di kejauhan yang langsung dihampiri Ricky. Rian dan Alfie yang sedang duduk di belakang kantin Asri merasa heran melihat Ricky datang dengan mukanya yang tampak ketakutan dan tangannya juga terluka. Setelah dijelaskan oleh Ricky, lekas saja Rian dan Alfie bersiap kembali ke area samping perpustakaan. Ayo buruan balik ke sono. Kita capek-capek nyari kunti di parkiran malah munculnya di samping perpus. Rian dan Alfie tak sabar ingin segera kembali ke area samping perpustakaan. Tapi Ricky yang sudah lelah dan terlanjur ketakutan tidak mau kembali ke sana. Mending aku nungguin di masjid aja. Kapok ketemu kunti tadi. Ricky memilih pergi ke masjid kampus yang letaknya cukup dekat dengan kantin Asri. Hanya Rian dan Alfie yang akhirnya kembali ke area samping perpustakaan. Setelah berpisah dengan Rian dan Alfie, segera saja Ricky berjalan menuju masjid kampus yang tampak terang benderang. Begitu tiba di masjid, ia pun duduk termangu di dekat anak tangga sambil merokok.
Ricky terbayang-bayang kejadian menyeramkan yang ia alami tadi. Ia tak mengerti kenapa ia yang tidak percaya hantu justru malah mengalami kejadian yang menyeramkan. Sementara Rian dan Alfi yang penasaran ingin ketemu hantu malah tidak mengalami apa-apa. Begitu rokoknya habis, Ricky langsung masuk ke dalam masjid kemudian membersihkan diri di toilet. Setelah itu ia rebahan di emperan dengan pikiran yang tak karuan. Akal sehatnya masih kesulitan menalar eksistensi makhluk gaib yang berbeda alam dengan manusia. Ricky mulai mengakui bahwa makhluk gaib memang benar-benar ada. Ia juga berpikir kalau berbagai hantu urban legend mungkin memang benar-benar ada, termasuk sosok hantu bermuka rata yang sejak dulu telah menjadi urban legend di kampusnya UB. Saat kembali ke area samping perpustakaan, Rian dan Alfi sama sekali tidak menemukan sosok kuntilanak yang dimaksud Ricky. Meskipun dahan-dahan pohon yang lebat terus disoroti senter, tapi tetap saja tak ada sesosok kuntilanak yang menampakkan diri. Capek nyari kunti gak ketemu. Kayaknya malu sama kita tuh kuntinya, Vi. Rian yang kecapean mencari kuntilanak akhirnya menyerah. Sama halnya dengan Alfi yang kemudian mengajak Rian beristirahat di beranda perpustakaan. Udah mau jam 2, Vi. Kita kemana lagi sekarang? Rian menanyakan lokasi selanjutnya yang akan dijelajahi. Sementara Alfi juga bingung mau kemana. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Alfi memutuskan untuk menjelajahi area dom yang letaknya tak jauh dari kantin Asri. Segera saja Rian dan Alfi beranjak meninggalkan perpustakaan. Sambil merokok mereka berjalan melewati gedung SC dan kantin Asri sebelum akhirnya mereka menghentikan langkah kaki di depan tebing yang biasa dipakai wall climbing. Selama ini ada rumor mengenai sosok pocong yang sering menampakkan diri di sekitar tebing wall climbing. Beberapa mahasiswa pecinta alam mengaku pernah melihat pocong itu saat sedang menyiapkan peralatan mendaki menjelang subuh. Yang menyebabkan seringnya terjadi penampakan pocong adalah karena terdapat komplek kuburan tua di atas tebing wall climbing. Bahkan warga kampung di belakang kampus tidak mau melewati kuburan itu saat malam hari karena memang sangat angker, hingga sering terjadi hal aneh. Kira-kira beneran ada pocong gak di sini, Vi? Sambil menyoroti tebing wall climbing, Rian bertanya pada Alfi yang juga sama-sama penasaran. Akhirnya mereka memutuskan duduk di taman dekat tebing wall climbing yang letaknya juga berdekatan dengan area dom. Suasana benar-benar sunyi dan gelap gulita. Hanya ada pancaran lampu dari kantin Asri dan beranda dom bagian samping yang tampak remang-remang. Sementara Rian dan Alfi yang duduk di taman dekat wall climbing baru saja menyalakan beberapa batang lidi hiu. Setelah lidi hiu ditancapkan di tanah, Rian dan Alfi mulai mondar-mandir di sekitar taman sambil menyorotkan senter ke segala arah. Sesekali mereka menguap menahan kantuk, sementara hawa udara terasa semakin dingin hingga membuat mereka menggigil. Jam segini dingin banget ya, Rian. Kalau nggak ada pocong, kita cepetan balik aja. Alfi merasa tak tahan berlama-lama di taman. Walaupun ia penasaran ingin melihat penampakan pocong, tapi rasa kantuk dan dingin benar-benar tak tertahankan. Alfi masih mondar-mandir di sekitar taman, sementara Rian yang kebelet pipis langsung buru-buru ke tepi sungai. Sembari menahan dinginnya hawa udara, Rian berdiri tepi sungai menuntaskan pipisnya yang cukup lama. Saat Rian masih pipis, Alfi mulai menyalakan kamera GoPro. Tapi entah kenapa, tak lama kemudian ia merasa badannya jadi lemas, sementara kepalanya mulai terasa berat. Selain itu, matanya mulai berkunang-kunang hingga tak jelas lagi melihat. Alfi terduduk lunglai sembari memegangi kepalanya yang terasa semakin berat. Saat Rian sudah selesai pipis, ia langsung menghampiri Alfi yang kepalanya tertunduk sambil terus dipegangi. Udah ngantuk kamu, Vi? Kok duduk terus? Tanya Rian heran. Tanpa diduga, Alfi tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri. Seketika Rian panik hingga ia menggoyang-goyangkan kepala Alfi. Kamu kenapa, Vi? Bangun, Vi. Bangun. Jangan pingsan di sini. Rian merasa bingung sendiri. Ia tak tahu kenapa tiba-tiba Alfi pingsan. Rian tak tahu harus bagaimana menolong Alfi. Ia pun merebahkan tubuh Alfi di trotoar taman sambil berusaha menyadarkannya. Bangun, Vi, cepetan bangun.
Rian benar-benar tak tahu harus bagaimana lagi hingga akhirnya ia merasa pasrah. Dengan lemas, Rian duduk di sebelah Alfi. Ia merasa cemas kalau Alfi kenapa-napa. Daripada bingung sendiri, akhirnya Rian menelpon Ricky yang masih berada di masjid. Tapi entah kenapa panggilan teleponnya tak kunjung diangkat. Rian yang merasa gelisah hanya terdiam menunggui Alfi yang masih pingsan. Sesekali ia celingukan sambil mengarahkan sorotan senter ke segala arah. Entah kenapa ia merasa seakan-akan ada yang mengawasi. Beberapa saat kemudian Rian terperanjat kaget. Tiba-tiba ia mendengar suara orang muntah berkali-kali. Rian merasa suaranya cukup dekat dari sekitar tebing wall climbing, hingga ia mengarahkan sorotan senter ke sana. Tak ada siapa-siapa di sekitar tebing wall climbing. Sementara suara orang muntah tadi sudah berhenti. Karena merasa aneh, Rian mulai berjalan pelan-pelan memeriksa sekitar tebing wall climbing. Hingga akhirnya ia terbelalak melihat bekas muntahan yang berceceran. Rian melihat bekas muntahan yang terus ia soroti dengan senter. Dan saat dilihat dari dekat, ia baru sadar kalau bekas muntahan yang berceceran itu adalah ulat belatung yang benar-benar menjijikkan. Apa yang sedang terjadi sulit untuk dipahami. Apalagi Rian mulai bergidik merinding hingga mukanya bercucuran keringat. Firasatnya mengatakan kalau segala keanehan ini masih belum berakhir. Entah apa yang akan terjadi setelah ini. Rian kembali duduk di taman dengan pikiran tak karuan. Benaknya dibayang-bayangi ketakutan yang terasa sulit untuk ditepis. Ia mencoba menelpon Ricky lagi, tapi tetap saja panggilan teleponnya tak diangkat. Mungkin Ricky ketiduran di masjid. Saat Rian masih kebingungan, tiba-tiba terdengar lagi suara orang muntah. Seketika Rian terperanjat kaget dan kemudian mengarahkan sorotan senter ke segala arah. Hingga tanpa diduga, sorotan senternya menemukan sesosok pocong di dekat pohon tepi sungai. Dengan tangan gemetaran, Rian memegangi senternya yang terus menyoroti sosok pocong yang sedang berdiri mematung di dekat pohon tepi sungai. Ketegangan benar-benar dirasakan, hingga detak jantungnya berdegup kencang. Sungguh mengerikan sosok pocong itu. Saking takutnya Rian langsung lari pontang-panting menuju masjid. Ia tak lagi mempedulikan Alfi yang masih pingsan dan ia tinggalkan di taman. Di saat mencekam seperti ini, yang bisa dilakukan hanyalah lari menyelamatkan diri sendiri. Begitu tiba di masjid, Rian menghela nafasnya yang ngos-ngosan. Sementara mukanya yang bercucuran keringat ia seka berkali-kali. Setelah kondisinya agak baikan, ia pun masuk ke dalam masjid dan mencari Ricky. Ternyata Ricky sedang tertidur di emperan. Rian langsung menepuk-nepuk pundaknya hingga Ricky akhirnya terbangun sambil menguap. "Oh, udah kelar ya uji nyalinya?" tanya Ricky malas. "Alfi pingsan, Rick. Sekarang masih dekat taman dekat dom. Tadi ada pocong, aku langsung kabur ninggalin Alfi." Rian yang masih ketakutan langsung menceritakan apa yang ia alami tadi. Setelah itu ia mengajak Ricky kembali ke taman karena ia sangat khawatir dengan Alfi. Lantunan suara ayat Quran mulai disetel pengurus masjid. Rian dan Ricky tak lagi takut kembali ke taman dekat wall climbing, walaupun suasananya masih gelap. Dengan tergesa mereka berdua terus berjalan melintasi jembatan dekat kantin asri sambil mengawasi keadaan. Saat tiba di taman, Rian merasa lega tak ada lagi sosok pocong tadi. Buru-buru ia menggendong Alfi di punggungnya, sementara Ricky disuruh membawa senter dan kamera GoPro milik Alfi. Tanpa berlama-lama mereka langsung kembali ke masjid. Tubuh Alfi yang masih pingsan direbahkan di emperan, sementara Rian dan Ricky duduk selonjoran sambil melepas lelah. Tak lama kemudian azan subuh mulai berkumandang, sementara orang-orang mulai berdatangan ke masjid. "Kita sholat dulu, Rick," ajak Rian lemas. Ricky sholat sambil terkantuk-kantuk, sementara Rian berusaha sholat dengan khusyuk. Begitu selesai sholat, Ricky langsung keluar dan kemudian rebahan di emperan. Rian sendiri masih berzikir sembari menggenggam tasbih. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saat hari beranjak terang, Alfi akhirnya terbangun juga. Ia tampak lemas dan mukanya terlihat agak pucat. Setelah diberi minum, akhirnya Rian menceritakan kejadian menyeramkan yang ia alami. Alfi sendiri tak mengerti kenapa tiba-tiba bisa pingsan. "Sekarang kita udah tahu rasanya ketemu The Demit beneran. Udah tahu kayak gimana wujudnya, Vi.
Rian merasa puas bisa menuntaskan uji nyali semalam. Baginya kejadian menyeramkan yang ia alami merupakan pengalaman hidup langka yang tak semua orang bisa mengalami. Ya itu gunanya kita uji nyali, Rian. Ternyata emang beneran angker kampus kita ini ya. Alfi juga merasa puas bisa beruji nyali bersama Rian dengan Ricky. Apa yang terjadi semalam benar-benar membuktikan bahwa kampus UMM memang sangat angker. Nah teman-teman, begitu tadi cerita horor kita untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.